salam kenal. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Tutor. Perkenalkan, saya Trisari Febra Truli Kurniawan dengan NIM 057638156. Saya dari Prodi Sistem Informasi UPBJJUT Samarinda. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil praktikum saya untuk tugas 3 basis data mengenai transaksi dan basis data terdistribusi menggunakan MySQL. Praktikum ini merupakan lanjutan dari tugas sebelumnya yang telah membuat database sistem klinik rumah sakit berdasarkan ERD. Database yang digunakan bernama DB Tugas 2 dan terdiri dari beberapa tabel yaitu administrator, dokter, pasien, daftar, dokter admin, dan pasien dokter. Setelah database berhasil dibuat pada praktikum sebelumnya, tahap berikutnya adalah menerapkan konsep transaksi dan basis data terdistribusi pada database tersebut. Sebelum masuk ke langkah praktikum transaksi, saya akan menjelaskan sedikit mengenai transaksi pada basis data. Transaksi merupakan sekumpulan proses pengolahan data yang dijalankan sebagai satu kesatuan kerja pada database. Proses tersebut dapat berupa penambahan data, perubahan data, maupun penghapusan data. Tujuan transaksi yaitu menjaga konsistensi dan keamanan data agar seluruh proses pengolahan data dapat berjalan dengan baik. Transaksi pada basis data memiliki karakteristik yang dikenal dengan istilah ACID, yaitu atomicity, consistency, isolation, dan durability. Atomicity berarti seluruh proses transaksi harus berhasil secara penuh atau dibatalkan seluruhnya. Konsistensi berarti data harus tetap konsisten sebelum dan sesudah transaksi dilakukan. Isolation berarti transaksi yang sedang berjalan tidak boleh mengganggu transaksi lainnya. Sedangkan durability berarti data yang sudah disimpan akan tetap tersimpan walaupun terjadi gangguan sistem. Langkah pertama pada praktikum transaksi ini adalah membuka aplikasi XAMPP. Setelah aplikasi terbuka, service Apache dan MySQL dijalankan dengan menekan tombol Start pada masing-masing service. Setelah kedua service aktif, kita akan membuka PHP MyAdmin digunakan sebagai media pengelolaan database MySQL sehingga seluruh proses transaksi dilakukan melalui aplikasi tersebut. Setelah berhasil masuk ke PHP MyAdmin, langkah berikutnya adalah memilih database tugas 2 yang sebelumnya telah dibuat berdasarkan ERD sistem rumah sakit. Database tersebut dipilih melalui panel sebelah kiri. Setelah database berhasil dipilih, langkah berikutnya adalah memeriksa struktur dan isi tabel. Pemeriksaan struktur tabel dilakukan melalui menu struktur pada PHP MyAdmin untuk melihat atribut, tipe data, primary key, serta relasi antar tabelnya. Selain itu, dilakukan juga pemeriksaan isi tabel menggunakan perintah select. Perintah select ini digunakan untuk menampilkan seluruh data yang terdapat pada tabel. Tahap ini bertujuan untuk melihat kondisi awal data sebelum transaksi dilakukan sehingga data awal dapat dijadikan pembanding setelah terjadi perubahan data. Setelah memastikan datanya tersedia dengan baik, langkah berikutnya adalah memulai transaksi menggunakan perintah Start Transaction. Perintah Start Transaction digunakan untuk menandai dimulainya proses transaksi pada database. Setelah transaksi dimulai, seluruh perubahan data yang dilakukan belum langsung tersimpan secara permanen. Sistem masih memberikan kesempatan untuk memeriksa perubahan data sebelum benar-benar disimpan menggunakan commit. Langkah berikutnya adalah melakukan penambahan data menggunakan insert.
Perintah insert digunakan untuk menambahkan data pasien baru ke dalam tabel pasien. Setelah data ditambahkan, isi tabel kembali ditampilkan menggunakan select untuk memastikan bahwa data berhasil masuk ke database. Selanjutnya akan dilakukan perubahan data menggunakan perintah update. Perintah update ini digunakan untuk memperbarui data tertentu berdasarkan kondisi pada klausa where. Penggunaan where sangat penting agar perubahan yang terjadi hanya pada data tertentu dan tidak mengubah seluruh isi tabel. Setelah itu akan kita coba lakukan penghapusan data menggunakan perintah delete. Perintah delete ini digunakan untuk menghapus data dari tabel pasien. Setelah proses penghapusan selesai, isi tabel kembali diperiksa menggunakan select. Apabila seluruh perubahan dianggap sudah benar, langkah berikutnya adalah menyimpan perubahan menggunakan commit. Perintah commit ini digunakan untuk menyimpan seluruh perubahan transaksi secara permanen ke database. Setelah commit dilakukan, seluruh perubahan tidak dapat dibatalkan menggunakan rollback. Kami melakukan rollback, dimulai dengan membuat transaksi baru. Misalnya kita akan melakukan perubahan data pada pasien. Apabila perubahan tersebut dianggap salah, transaksi dapat dibatalkan menggunakan perintah rollback. Perintah rollback ini digunakan untuk mengembalikan data ke kondisi sebelum transaksi dilakukan. Tahap ini menunjukkan bahwa sistem basis data memiliki mekanisme perlindungan data apabila terjadi kesalahan pada pengolahan data. Selain rollback, terdapat juga save point atau checkpoint transaksi. Save point digunakan untuk membuat titik penyimpanan sementara pada proses transaksi. Fitur ini membantu pengguna kembali ke titik tertentu tanpa harus membatalkan keseluruhan transaksi. Save point tersebut digunakan sebagai titik penyimpanan sementara. Selanjutnya akan kita lakukan perubahan data. Alamat pasiennya kita ubah menjadi Manado. Apabila perubahan itu dianggap salah, sistem akan dapat kembali ke titik save point menggunakan rollback. Selanjutnya masuk pada pembahasan trigger. Trigger merupakan fitur pada DBMS yang digunakan untuk menjalankan perintah tertentu secara otomatis ketika terjadi aktivitas pada tabel database seperti insert, update, atau delete. Trigger biasanya digunakan untuk menjaga konsistensi data serta membantu otomatisasi proses pengolahan data. Pada praktikum ini, trigger digunakan untuk mengulangi stok obat secara otomatis ketika terjadi transaksi penjualan obat. Sebelum membuat trigger, terlebih dahulu dibuat tabel obat menggunakan perintah berikut. Tabel obat ini digunakan untuk menyimpan data obat beserta stok dan harga obatnya. Setelah itu dibuat tabel transaksi obat menggunakan perintah berikut. Tabel transaksi obat ini digunakan untuk menyimpan data transaksi penjualan obat dan memiliki relasi dengan tabel obat menggunakan foreign key. Setelah kedua tabel tadi selesai dibuat, langkah berikutnya adalah memasukkan data ke tabel obat. Data tersebut digunakan sebagai data awal stok obat sebelum transaksi dilakukan. Langkah berikutnya adalah membuat trigger jual menggunakan perintah berikut.
Trigger jual ini digunakan untuk mengurangi stok obat secara otomatis setelah terjadi transaksi penjualan pada tabel transaksi obat. After insert berarti trigger dijalankan setelah data transaksi ditambahkan. Lalu for each row berarti trigger berjalan pada setiap data baru yang dimasukkan. Setelah trigger berhasil dibuat, langkah berikutnya adalah melakukan pengujian trigger. Tahap awal adalah dilakukan dengan menampilkan isi tabel obat menggunakan select. Hasil awal menunjukkan stok obat sebelum dilakukan transaksi penjualan. Selanjutnya, kita akan melakukan transaksi penjualan obat menggunakan insert. Perintah itu menunjukkan bahwa obat dengan ID obat 1 terjual sebanyak 10 unit. Setelah transaksi dilakukan, isi tabel obat kembali ditampilkan menggunakan select. Hasil query menunjukkan bahwa stok obat otomatis berkurang dari 100 menjadi 90. Tahap ini membuktikan bahwa trigger berhasil berjalan secara otomatis. Selanjutnya kita akan masuk pada pembahasan basis data terdistribusi. Basis data terdistribusi merupakan sistem basis data yang penyimpanan datanya berada pada beberapa komputer atau server yang berbeda tetapi tetap saling berhubungan sebagai satu kesatuan sistem. Sistem ini banyak digunakan pada perusahaan besar, rumah sakit, bank, dan universitas yang memiliki banyak cabang di lokasi berbeda. Pada praktikum ini digunakan dua sistem operasi, yaitu Windows dan Linux Ubuntu. Sistem operasi Windows menggunakan MySQL pada XAMPP sebagai server master, sedangkan Linux Ubuntu digunakan sebagai server slave atau replika. Linux Ubuntu dijalankan menggunakan WSL atau Windows Subsystem for Linux. WSL ini merupakan fitur Windows yang memungkinkan pengguna menjalankan Linux secara langsung di dalam Windows tanpa harus menggunakan virtual machine. Penggunaan WSL ini saya pilih karena lebih ringan dan dapat dijalankan hanya menggunakan satu perangkat laptop. Langkah pertama adalah mengaktifkan WSL menggunakan PowerShell Administrator. Setelah proses instalasi selesai, komputer di restart, kemudian Ubuntu dibuka melalui menu Start. Setelah proses instalasi selesai dan komputer setelah di restart, kita akan melakukan update repository menggunakan tahap berikutnya adalah menjalankan MySQL pada Windows menggunakan XAMPP sehingga terdapat dua server database, yaitu MySQL Windows dan MySQL Ubuntu. Karena kedua MySQL berjalan pada satu laptop, port server Ubuntu diubah menjadi 3307 agar tidak bentrok dengan XAMPP yang menggunakan port 3306. Setelah itu akan dilakukan konfigurasi replikasi. Server Windows dijadikan sebagai master dengan mengaktifkan binary log pada file my ini